Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, bersama kembali dalam renungan kita hari ini Minggu 25 Februari 2024 dengan judul Pengantara Allah dan Manusia. Ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan, supaya kita dapat diperlakukan sebagaimana Ia layak diperlakukan. Ia dihina karena segala dosa kita, yang dalamnya Ia tidak terlibat, supaya kita dapat dibenarkan oleh kebenarannya, yang dalamnya kita tidak mempunyai hak apa-apa. Ia menderita kematian yang kita punya, supaya kita mendapat hidup yang Dia punya. Oleh sebab bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Oleh kehidupan dan kematiannya, Kristus telah memperoleh jauh melebihi pemulihan dari kebinasaan yang terjadi oleh dosa. Adalah maksud setan untuk mengadakan perpisahan yang kekal antara Allah dan umat manusia. Akan tetapi dalam Kristus, kita dihubungkan lebih rapat lagi dengan Allah daripada sekiranya kita tidak pernah berdosa. Dalam mengambil sifat-sifat kita, Juru Selamat telah mengikatkan dirinya kepada manusia dengan ikatan kasih yang tidak akan pernah putus. Sepanjang zaman yang kekal Ia dihubungkan dengan kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal dalam Yohanes 3 ayat 16. Ia mengaruniakan anaknya bukan saja untuk memikul dosa-dosa kita belaka dan mati sebagai korban kita. Ia menyerahkannya kepada umat yang telah berdosa, untuk memberi kita kepastian tentang janji perdamaiannya yang tidak berubah itu. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi anggota keluarga umat manusia, untuk selama-lamanya memiliki sifat kemanusiaannya. Inilah ikrar yang menunjukkan bahwa Allah pasti akan menempati janjinya. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Allah telah memakai sifat kemanusiaan dalam diri anaknya dan telah membawa sifat itu ke langit yang tertinggi. Anak manusia itulah yang juga turut bersemayam di tahta alam semesta. Anak manusia itulah yang namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat yang kelima. Aku ada, itulah pengantara antara Allah dan manusia, yang meletakkan tangannya atas keduanya. Ia yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Itulah sebabnya yang tidak malu menyebut mereka saudara, dalam Ibrani 7 ayat 26 dan pasal 2 ayat yang ke-11. Dalam Kristus, keluarga yang di bumi dan yang di surga dipersatukan. Kristus yang dipermuliakan itu adalah saudara kita. Surga diabadikan dalam manusia, dan manusia dirangkul mesra dalam dada kasih yang tidak terduga. Renungkan lebih dalam. Meski surga tampak jauh, Yesus telah mengikat saya kepada penghuni surga dengan tali kasih yang tidak dapat diputuskan. Apakah hal pertama yang akan saya lakukan ketika saya bertemu dengan keluarga surgawi saya? Umat Tuhan yang terkasih, kita mendapatkan kembali kekuatan melalui perenungan kita. Diingatkan bagaimana ayat emas yang senantiasa didengungkan menjadi penghiburan dan kekuatan dan pengharapan bagi umat Kristiani. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, kita semua umat manusia yang berdosa ini, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu hukumnya, sesungguhnya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini akan binasa. Kita akan mendapatkan hukuman atas segala perbuatan jahat, dosa-dosa kita. Tetapi di dalam hal inilah Allah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menjadi korban tebusan bagi kita. Dan itu menjadi pengantara yang mengantarai kita dengan Allah atas keberdosaan kita. Dan bukan hanya bentuk pemberian saja, tetapi justru Dia mengambil rupa sebagai manusia dan hidup tinggal menjadi keluarga sebagai manusia.
Bukankah ini menjadi satu hal yang dapat kita lihat bagaimana Allah benar-benar mencintai kita? Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Masih adakah yang lain yang kita harapkan, yang Tuhan kita harus perbuat? Saya percaya bahwa sesungguhnya ini adalah jauh daripada apa yang dapat dipikirkan oleh manusia. Dan biarlah kita bersukacita, bersyukur atas kerelaan Tuhan untuk menebus kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, satu pekabaran yang indah menjadi perenungan dan juga menjadi teguran bagi kami. Kami manusia yang selalu melalaikan akan kasih Kristus. Dan bahkan ya Bapa, kami tidak sadar sesungguhnya Tuhan yang maha baik, yang begitu mengharapkan supaya kami dapat menerima keselamatan. Ya Bapa, terima kasih. Dan biarlah pekabaran ini menolong kami untuk hidup lebih baik, lebih sempurna dalam mengikuti dan menuruti segenap perintah-Mu. Dan biarlah Engkau layakkan kami Tuhan semakin sempurna dalam iman percaya, sehingga kami dapat dilayakkan mewarisi kerajaan Yesus pada saat Engkau akan datang nanti. Hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, dalam siap melakukan segenap tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing, Tuhan akan memberkati umat-umat-Mu dimanapun berada. Berikanlah kekuatan, berikan kesehatan. Yang lemah iman Tuhan kuatkan, dan juga yang sakit ya Bapa Engkau pulihkan, sehingga tiada terhalang senantiasa melakukan pekerjaan, dan melalui berkat Tuhan membawa keberhasilan dan keberuntungan. Ya Tuhan, berkati dalam kehidupan anak-anak, dalam pertumbuhan perkembangan, baik orang-orang muda, masa depan, harapan cita-cita mereka. Biarlah ya Bapa, di tengah-tengah zaman yang begitu modern ini dan menjadi tantangan bagi mereka, mereka juga tetap setia kepada Tuhan. Dan berkati juga bagi orang-orang tua yang menjalani kehidupan masa tua mereka. Biarlah bersukacita senantiasa dalam iman dan pengharapan, dan tentunya dalam sisa waktu yang Tuhan percayakan, mereka bersukacita melayani Engkau. Ya Tuhan, berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di masa-masa sekarang ini, kami membutuhkan pertolongan Tuhan supaya tercipta kedamaian, perdamaian, dan juga ya Tuhan, bila mana pimpinan yang Tuhan tentukan untuk dapat memimpin negara ini dapat membawa, mensejahterakan, dan juga bagi kami sebagai umat Tuhan tetap memiliki kebebasan untuk memuliakan Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya begitu banyak hal yang kami dapat mohonkan, tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami Tuhan. Karena doa ini hamba-Mu serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.